Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua orang pasti menginginkan surga sebagai balasan amal yang kita kerjakan di dunia. Namun sebagian dari kita terbujuk tipu daya dari iblis sehingga menyebabkannya masuk ke dalam api neraka. Padahal dalam Islam sangat jelas bagaimana gambaran tentang indah dan nikmatnya surga Allah Ta'ala dibandingkan dengan pedihnya siksa neraka. Seharusnya itu menyadarkan kita bahwa kenikmatan surga lebih baik daripada kenikmatan dunia yang hanya sementara ini, sehingga kita tidak mudah terbujuk rayu setan yang sesat. Lalu sahabat beriman, seperti apakah gambaran nikmatnya surga dan pedihnya siksa api neraka itu? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ini apa yang kamu impikan, nikmatnya surga versus pedihnya siksaan api neraka, versi dari Magenta Islam. Mengimani surga dan neraka berarti membenarkan dengan pasti akan keberadaan keduanya dan meyakini bahwa keduanya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan terhadap amalan-amalan yang dikerjakan hambanya di dunia. Dimasukkan ke dalam surga adalah segala bentuk kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, dan dimasukkan ke dalam neraka dalam segala bentuk kepedihan dan juga siksa. Kita sering mendengar sebuah istilah yang mengatakan bahwa aku tak pantas di surga, tapi aku takut neraka. Ini menunjukkan derajat surga yang begitu tinggi sehingga kita berlomba-lomba untuk memantaskan diri memasukinya. Dan ketakutan seluruh manusia akan kengerian dan kepedihan neraka. Jika derajat surga yang begitu tinggi dibandingkan neraka, lalu sahabat beriman, seperti apakah kenikmatan yang ada pada surga? Kalian juga bertanya-tanya, maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kenikmatan surga. Keistimewaan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu balasan atau surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut kita pun mengetahui bahwa kenikmatan surga tidak ada batasnya. Bahkan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga bersifat kekal, tidak pernah habis dan banyaknya tak terhitung. Dan dari semua kenikmatan tersebut, nikmat yang paling tinggi yang akan dirasakan penghuni surga ialah saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diterangkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23 yang artinya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Sedangkan luas surga digambarkan seluas langit dan bumi, serta diterangkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 yang artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surga terdapat sungai yang jernih. Bahkan sahabat beriman disebutkan dalam surat Muhammad ayat 15 bahwa di dalam surga mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam dan diberi nama sesuai dengan keadaan dan sifat airnya. Ada sungai air jernih, yaitu airnya selalu dalam keadaan jernih, tidak berubah rasa dan baunya. Ada pula sungai susu, karena airnya terdiri atas air susu yang juga tidak berubah rasanya. Kemudian ada juga sungai arak atau khamar, yaitu airnya terdiri atas khamar yang sangat lezat rasanya, tapi tidak memabukkan kita. Selanjutnya ada pula sungai madu yang airnya pun terdiri atas madu yang disaring. Kemudian perhiasan yang diberikan kepada penghuni surga pun terdiri atas emas, mutiara, serta pakaian yang terbuat dari sutra. Baik sutra yang halus, tipis maupun tebal. Sedangkan sahabat beriman, hidangan bagi para penghuni surga terdiri atas berbagai macam sesuai keinginan mereka. Penghuni surga benar-benar dimanjakan, bagaimana tidak. Piring-piring dan gelas mereka saja semuanya terbuat dari emas dan perak bahkan kristal.
Di samping itu, penghuni surga dilayani pelayan-pelayan muda bagaikan mutiara yang bertaburan dengan pakaian sutra yang sangat indah dan menyedapkan mata. Mereka tetap muda dan tidak pernah berubah menjadi tua. Hal ini semua tergambarkan dengan jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Selain kenikmatan materi, para penghuni surga juga diberikan kenikmatan hati dan pikiran. Karena di dalam surga juga tidak ada lagi permusuhan, tidak ada penyakit hati seperti yang ada di dunia. Hidup mereka rukun dan damai, bagaikan saudara-saudara kandung. Mereka tidak pernah merasa penat, lelah, atau letih. Dan di samping itu pula, penduduk surga juga tidak mengenal adanya usia, tua, dan muda. Umur para penghuninya sebaya dan tidak pernah bertambah tua. Bahkan sahabat beriman, para penghuni surga dalam keadaan sehat dan tidak pernah dihinggapi penyakit. Hal ini pun sebagaimana yang Allah janjikan dalam ayat-ayat Al-Quran kepada hambanya yang taat dan bertakwa. Pedihnya siksaan neraka. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali seorang hamba di akhirat. Tak ada kebahagiaan di sana, yang ada hanya siksa dan kepedihan tak berujung. Karena itu, kita harus selalu berdoa agar dijauhkan dari siksa api neraka. Bahkan kengerian hanya membaca buku tentang siksa neraka membuat kita ketakutan dan tidak bisa tidur. Dalam Al-Quran, sahabat beriman dijelaskan bagaimana kepedihan siksa neraka. Karena bahan bakar api neraka adalah manusia dan bebatuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 24 yang artinya, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ada yang mengatakan batu yang dimaksud dalam ayat itu adalah batu-batuan yang digunakan untuk membuat berhala sesembahan semasa di dunia. Selain itu juga harta benda orang-orang kafir juga menjadi bahan bakar dari api neraka. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan malaikat-malaikat penjaga di neraka. Penjaga itu selalu bersikap sadis dan tidak pernah berkompromi pada penghuninya. Makanan penghuni neraka yang menjijikan. Untuk makanan para penghuni neraka, sahabat beriman, adalah dari pohon yang berduri dan berbau busuk, dan minuman mereka dari air yang mendidih, berbau busuk, dan dari darah bahkan air nanah. Sebagaimana surat Ibrahim ayat 16 yang artinya, di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Bukan hanya itu, pakaian para penghuni neraka juga terbuat dari api. Rasulullah SAW bersabda, jika pakaian dari pakaian penghuni neraka digantung di antara langit dan bumi, maka semua penduduk bumi akan mati karena bau dan panasnya. Sebagaimana Al-Quran menceritakan tentang neraka, dimulai dengan bahan bakarnya, makanan dan minuman penghuninya, hingga pakaian mereka. Semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Sementara pada hakikatnya, siksaan neraka tidak pernah bisa dibayangkan karena kepedihannya berkali lipat dibandingkan di dunia. Dalam surat Al-A'raf ayat 41, Allah berfirman yang artinya, bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan para penghuni neraka berada dalam kondisi tidak mati dan tidak hidup. Dia dikatakan tidak hidup karena hari-harinya diisi oleh siksaan. Dan dia tidak akan pernah mati karena selalu merasakan siksaan. Atau ada yang berpendapat mereka disiksa dan mati kemudian dihidupkan kembali untuk menjalani siksaan berikutnya. Masih banyak gambaran tentang ancaman pedihnya siksa neraka yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Hal ini bukan karena Allah tidak berbelas kasihan, tetapi justru dengan menunjukkan gambaran tentang surga dan neraka, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam neraka karena siksa neraka begitu pedih adanya. Dan kenikmatan surga jauh lebih kekal dan juga baik daripada kenikmatan dunia yang hanya sementara. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kita memantaskan diri untuk memasuki surganya Allah Ta'ala? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.